wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 kelas 10D yang beranggotakan saya Ridin Dasyani dari absen 30, saya Dinda Sawazara Putri nomor absen 19, saya Hana Aulia Supriski nomor absen 18, saya Fatihah Maulidina nomor absen 16. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang integrasi nasional dan alat-alat pemersatu bangsa. Oke, cek kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Jadi, integrasi adalah membuat unsur-unsur menjadi satu kesatuan dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, nation yang artinya bangsa. Adapun integrasi nasional adalah menggabungkan seluruh bagian menjadi sebuah keseluruhan dan tiap-tiap bagian diberi tempat sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah persatuan bangsa Indonesia dari berbagai macam suku bangsa yang dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal. Bhinneka Tunggal Ika membutuhkan alat-alat pemersatu bangsa seperti bendera merah putih, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan, sehingga bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh saling melengkapi dalam perbedaan. Bangsa Indonesia menyadari dan menghormati adanya perbedaan budaya tersebut. Bangsa Indonesia sejak dahulu telah dipersatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan, menyatu padukan, menggabungkan, atau mempersatukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Terima kasih. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Nah, berdasarkan catatan Museum Nasional Indonesia, lambang negara Indonesia banyak terinspirasi dari arca Garuda Wisnu yang ditemukan di Trawas, Jawa Timur. Garuda merupakan kendaraan Dewa Wisnu dalam agama Hindu. Garuda digambarkan bertubuh emas, berwajah putih, dan bersayap merah. Nah, paruh dan sayap Garuda itu digambarkan mirip elang, tetapi memiliki tubuh seperti manusia. Garuda juga berukuran besar hingga bisa menghalangi matahari. Menurut Muhammad Yamin, dalam 6.000 tahun Sang Merah Putih, simbol burung Garuda sebagai kendaraan Dewa Wisnu, mulai dikenal orang-orang Nusantara sejak abad ke-5. Dalam mitologi Hindu, Garuda memiliki kisah di mana ia berhasil membebaskan ibunya dari cengkraman perbudakan. Kita bahas kedua di sini adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda.
Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu disebut bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perundingan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yang akan kita bahas itu adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan negara Indonesia, dirumuskan oleh para pendiri bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Dilansir situs pemerintah Kabupaten Bandung, sejarah Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi bahan diskusi terbatas antara Muhammad Yamin, Igusti Bagus Sugiwo, dan Bung Karno di sela-sela sidang BPUPKI itu sekitar 2,5 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah beberapa tahun kemudian, semboyan Bhinneka Tunggal ini dimasukkan ke dalam rancangan lambang negara Republik Indonesia dalam bentuk burung Garuda Pancasila. Lambang negara Garuda Pancasila itu dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Lambang negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi digunakan pada tanggal 11 Februari 1960 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, lambang negara Garuda Pancasila beserta semboyannya Bhinneka Tunggal Ika diperkenalkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, itu tadi 3 alat-alat Pemersatu bangsa yang sudah kami bahas. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.